Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dengan saya, Pastor Andre Roland Klein, dalam The Good News Program atau program Kabar Baik. Hari ini saya akan berbicara tentang kelanjutan pokok pembahasan kita yang lalu, yaitu bagaimana kita mengalami kebebasan dari rasa ketakutan dan kekhawatiran. Saya akan bagikan hal ini dalam beberapa episode, artinya dalam beberapa video-video pendek untuk membuat Anda semua lebih mudah untuk mengingatnya. Saudaraku, dalam episode sebelumnya telah kita ketahui firman Tuhan yang berkata, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupanmu adalah yang pertama, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran. Yang kedua, hidup di dalam kedamaian, hidup di dalam shalom yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Terima itu dengan iman, karena itu adalah milikmu. Haleluya. Nah, hal lain yang perlu kita ketahui, yang perlu kita perhatikan untuk mengalami kebebasan dari ketakutan dan kekhawatiran adalah bagaimana kita harus bersikap di dalam menghadapi masalah, problema, keadaan itu. Adakah masalah yang kau hadapi itu membuat engkau menjadi lebih stres, seakan-akan engkau tidak tahu apa yang harus kau perbuat, membuat engkau menjadi lemah, tak berdaya, dan akhirnya menyerah. Saudaraku, bagaimana cara Anda memandang masalah atau persoalanmu itu sangatlah penting. Apakah Anda memandangnya sebagai sesuatu yang dapat membuatmu lebih kuat, ataukah hal itu membuatmu menjadi lemah, tak berdaya? Saudaraku, perhatikan ini. Haruslah selalu kau ingat bahwa pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim, Tuhan itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sebaliknya, saat pencobaan itu datang, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar untuk agar kau dapat menanggungnya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Kitab Yakobus, mari kita baca bersama. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua mulai. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa ujian imanmu itu mengerjakan ketabahan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation. Saudaraku, fall into di dalam bahasa Yunani itu dikatakan peripito, artinya be surrounded with. Dan diverse itu dalam bahasa Yunani dikatakan poikilos, artinya various in character. Jadi saudaraku, anggaplah satu sukacita ketika engkau dikelilingi oleh pencobaan dengan bermacam-macam aneka tipe pencobaan itu. Karena apa? Dikatakan di ayat yang berikutnya, knowing this, that the trying of your faith works patience. Artinya, ketahuilah bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan, works itu dalam bahasa Yunani dikatakan katergasomai, artinya mengerjakan sepenuhnya sehingga mencapai patience atau hupomoni, artinya kesabaran yang terus-menerus berkelanjutan yang mengakibatkan engkau menjadi tambah, engkau menjadi kuat. Itu sebabnya dikatakan bersukacitalah ketika engkau menghadapi ujian, cobaan seperti itu. Karena itu akan menghasilkan, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketabahan, kekuatan. Engkau tidak akan menjadi seperti anak kecil yang ketika datang satu ujian, cobaan,
Engkau akan lari, engkau akan takut, engkau akan menangis, engkau akan lemah. Tapi engkau akan tetap kuat, selalu kuat. Dan engkau akan memandang pencobaan itu sebagai sesuatu yang membuat engkau lebih kuat. Itu sebabnya Yakobus pasal 1 ayat yang keempat berkata, biarlah ketabahan itu menyelesaikan sampai akhir, supaya kamu dewasa dan lengkap tanpa kekurangan apapun. Saudaraku, ujian cobaan ketika engkau memandangnya dengan pandangan yang positif bahwa itu akan mendatangkan kekuatan bagimu, maka engkau akan selalu kuat. Engkau akan menjadi seorang yang dewasa, yang tahan terhadap ujian cobaan apapun. Tidak seperti anak kecil yang tadi saya katakan. Ada satu kisah ketika bangsa Israel tiba di satu tempat yang namanya Kades Barnea. Kades Barnea itu berada di padang gurun Paran, ada di sebelah selatan. Tepat di depannya adalah tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Kemudian apa yang terjadi? Elohim memerintahkan kepada Musa untuk mengirimkan 12 orang mata-mata dari setiap suku satu orang. Artinya ada 12 orang mata-mata untuk mengintai tanah Kanaan itu, untuk melihat bagaimanakah keadaan negeri itu. Dan kemudian dikatakan di ayat yang selanjutnya di Bilangan 13 ayat 4, kita mulai baca ayat 25, dikatakan setelah 40 hari mereka mengintai negeri itu, mereka kembali kepada Musa. Setelah 40 hari mereka berada di sana, mereka kembali kepada Musa dan mereka membawa pulang kabar kepada Musa dan Harun dan juga kepada segenap umat Israel yang ada di sana, dan memperlihatkan kepada mereka hasil dari negeri itu. Kita baca di ayat yang ke-27. Bilangan 13 ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka katakan inilah hasilnya. Itu mereka membawa setandan buah anggur, delima, dan buah ara. Kalau kita melihat buah anggur di sini, setandan kecil-kecil, saudaraku. Tetapi di Israel, setandan itu besar, ya, sehingga 2 orang harus memikulnya. Nah, kemudian dikatakan apa? Dari 12 pengintai, 10 diantaranya, mereka berkata, hanya memang negeri itu baik, penuh susu dan madunya. Ini hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di sana, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanan diam di sepanjang laut, sepanjang tepi sungai Yordan. Mereka membawa kabar yang buruk bagi umat bangsa Israel, 10 orang itu. Tetapi 2 orang diantaranya tidak. Mereka, yaitu Kaleb dan Yosua, mereka katakan tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Lihat, 2 perbedaan cara pandang 10 orang dan Kaleb dan Yosua yang hanya 2 orang. Kemudian 10 orang itu kembali berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan yang paling parah, mereka membawa kabar buruk kepada umat Israel. Dia katakan, negeri yang telah kami lalui itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya, orang-orang raksasa, orang enak. Dan kami melihat diri kami seperti belalang di hadapan mereka. Jadi saudaraku, 10 orang mengatakan mereka akan memakan kami. Kami itu seperti belalang. Lalu apa yang terjadi ketika mereka memberikan kabar buruk itu? Umat Israel, orang-orang Israel menangis dengan suara nyaring. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka katakan, kiranya
lebih baik kita mati di tanah Mesir. Lebih baik kita mati daripada kita mati di sini tewas oleh karena pedang dan istri anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kita sekarang pulang ke Mesir? Itu yang mereka lakukan. Dan kemudian mereka berkata apa? Oke, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Saudaraku, ketika Musa dan Harun mendengar itu, dia sujud di depan jemaah Israel. Tapi perhatikan, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun itu dua orang yang pulang bersama para pengintai itu. Mereka mengoyakkan pakaiannya dan mereka katakan, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Tuhan beserta kita. Kita akan masuk ke negeri itu, negeri yang berlimpah dengan susu madunya. Jangan takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Karena yang melindungi kita adalah Tuhan, Yehova, Elohim itu sendiri. Saudaraku, Kaleb dan Yosua, dia katakan kita akan makan bangsa itu. Dua perbedaan cara pandang. Yang 10 orang mengatakan mereka akan memakan kita, tetapi Yosua dan Kaleb dia katakan kita akan makan mereka. Wow, luar biasa sekali. Sebab apa? Kenapa Kaleb dan Yosua berani katakan itu? Karena mereka tahu yang menyertai mereka, menyertai bangsa Israel itu adalah Elohim sendiri, Yesua sendiri. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Mereka mendapat penghukuman dari Elohim. Karena apa? Karena 10 orang ini membawa berita buruk. Elohim menyuruh mereka untuk melihat bagaimana keadaan negeri itu, negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada bangsa Israel. Negeri yang begitu indah. Elohim tidak pernah merancang yang jahat dalam kehidupanmu. Ketika dia katakan, aku akan membawa engkau kepada suatu negeri, tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya, dia pasti akan membawa engkau ke sana, apapun yang ada di sana. Tetapi bangsa Israel, pengintai 10 orang itu, melihat dengan cara yang berbeda. Mereka melihat, wah, baja raksasa di sana, kita akan ditelannya. Tetapi Kaleb dan Yosua dia katakan, tidak, kita akan telan mereka. Karena apa? Karena mereka yakin percaya Elohim ada bersama dengan mereka. Amin. Saudaraku, perhatikan ini. Janji Tuhan bagimu. Yang pertama, Anda harus percaya pada janji penyertaan Tuhan di dalam setiap lini kehidupan kita. Ketika engkau percaya, engkau menjadi kuat. Yang kedua, masalah bukan pada Tuhan, tetapi pada dirimu sendiri. Cara engkau memandang masalahmu akan menjadi hal terpenting bagimu untuk mengatasi ketakutan dan kekhawatiran. Itu sebabnya jangan pakai cara 10 orang itu yang melihat masalah itu begitu besar, seakan-akan masalah itu akan memakan engkau. Tapi pakai cara pandang Kaleb dan Yosua, aku akan memakan masalah itu, aku akan memakan bangsa itu, karena aku tahu Elohim, penguasa alam semesta, bersama dengan kita. Bila Tuhan bersama kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Amin. Engkau akan kuat ketika engkau percaya bahwa Tuhan ada bersamamu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk isi hatimu Tuhan.
terima kasih untuk janji-janji-Mu, bahwa tidak pernah sedetik pun kami ditinggalkan. Ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi pandemi ini Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami, dan kami akan selalu kuat, sebab Engkau penguasa langit dan bumi, yaitu Yeshua HaMashiach, ada bersama dengan kami, menyertai kami, dan selalu memberikan kepada kami kekuatan, dan membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Nah, saudara-saudaraku, jika Anda merasa diberkati oleh firman Tuhan ini, jangan lupa tekan like dan bagikan, share video ini untuk saudara-saudara yang lain, agar mereka pun boleh menerima berkat. Juga jangan lupa tekan follow atau subscribe, agar Anda menerima video-video firman Tuhan, kabar baik yang akan datang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom.